semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbuno Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Sudirman Said, juru bicara calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, tiba-tiba saja tadi malam membatalkan kehadirannya dalam peluncuran aplikasi Anies App. Rupanya, seperti dikatakan oleh manajer produk tim aplikasi Anies, ini Iving Acef nih, Sudirman membatalkan kehadirannya karena dia harus hadiri sebuah rapat mendadak dan rapat yang mendadak ini dikabarkan sangat penting dan berisi good news. Tiba-tiba saja Pak SS itu hari ini seharusnya memberi sambutan dan tiba-tiba ada meeting yang sangat penting yang kita dapat informasi meeting ini menyangkut soal good news tadi. Itu dikatakan oleh Iving di Sekretariat Tim 8 Koalisi Perubahan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari Rabu kemarin tanggal 30 Agustus. Apa yang dimaksud oleh good news ini? Karena kemudian berita ini menyebar sangat cepat karena kelihatannya soal good news ini ya berkaitan dengan capres dan bukan maksud saya bukan dengan capres tapi dengan siapa calon wakil presiden yang akan digandeng oleh Anies Baswedan dan deklarasi pasangan ini capres cawapres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu akan segera diumumkan. Kabar bahwa Anies Baswedan akan segera mengumumkan siapa calon wakil presidennya dan melakukan deklarasi itu memang dalam sepekan terakhir ini menjadi menguat setelah Anies Baswedan melakukan pertemuan maraton dengan 3 petinggi partai koalisi. Yang pertama dia melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian dilanjutkan keesokan harinya bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian dia diakhiri dengan mengunjungi rumah pribadi atau kediaman dari Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Dan pertemuan ini menjadi sangat menarik karena di tengah-tengah isu bakal kemungkinan bubarnya partai koalisi ini. Apalagi sebelumnya kemudian muncul wacana untuk menggandengkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Tapi pada waktu itu belum jelas siapa yang akan menjadi calon presiden dan siapa yang menjadi calon wakil presidennya, apakah Ganjar atau Anies. Ini kan seperti kita ketahui wacana ini muncul dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyikapi hasil survei dari Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo itu kembali menguat mengalahkan Prabowo. Tetapi menurut Said Abdullah itu akan kalau kemudian Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Anies Baswedan ini maka akan menjadi satu pasangan yang kuat karena ini adalah berisi anak-anak muda yang cerdas gitu ya, dan sama-sama datang dari kampus yang cukup berwibawa di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada. Dan ini kemudian isu ini menjadi isu liar gitu karena tidak lama kemudian juga kita mendengar pernyataan dari Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno yang menyatakan dia akan mencoba berkomunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS untuk mewujudkan koalisi ini ya, untuk mewujudkan pasangan capres dan cawapres ini. Karena menurut Sandiaga Uno bahwa dia akan punya hubungan yang cukup baik selama ini dengan PKS dan juga Partai Demokrat. Di tengah situasi itu, di tengah spekulasi liar itulah kemudian PDIP sendiri juga membantah ada wacana semacam itu, dan kemudian ada pertemuan dari Anies Baswedan dengan para petinggi ketiga partai koalisi itu tadi ya. Dan kelihatannya memang wacana Anies Ganjar itu hanya menjadi wacana politik saja, isu politik saat saja karena memang akan sulit diwujudkan gitu. Mungkin saja itu kalau mereka akan bekerja sama partai-partai ini nanti pada putaran kedua. Nah, kembali lagi ke soal tadi, Anies kan kemudian seperti kita ketahui bersama dengan tim 8 menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Grand Hyatt Jakarta hari Kamis lalu ya, Kamis malam gitu. Dan pertemuan itu berlangsung cukup lama ya karena sampai 4 jam. Awalnya sebenarnya tersiar kabar bahwa rencana pertemuan itu akan berlangsung di kantor DPP Partai Nasdem.
di kawasan Gondang Dia. Namun kemudian pertemuan itu bergeser ke Hotel Grand Hyatt di kawasan Jalan Tamrin ya. Setelah pertemuan itu, para anggota tim 8 nampak mendampingi Anies dan Surya memberikan keterangan. Ini tim 8 ini lengkap yang hadir ya. Itu ada kalau dari timnya Anies ada Sudirman Said, kemudian dari Demokrat ada Tengku Rifki, kemudian dari PKS ada Sohibul Iman dan Muzabil Yusuf, sementara dari Nasdem ada Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya. Surya Paloh pada waktu itu dalam pertemuan tersebut menyatakan mengapa mereka bertemu cukup lama itu karena mereka membahas soal elektabilitas Anies yang berdasarkan dari SIGI sejumlah lembaga survei disebutkan dia berada di peringkat paling bawah. Dan menurut Surya, apakah benar seperti yang digambarkan oleh lembaga-lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan di urutan ketiga? Ya, soal itu kita pahami lah, kata Surya Paloh gitu, tanpa dia menyebutkan apa yang dimaksud, tapi kita tahu apa yang dimaksud karena menurut Surya Paloh mereka juga punya survei sendiri dan hasilnya itu berbeda dengan yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga survei itu. Ya memang kalau kita lihat sekarang ini publikasi lembaga survei itu sangat masif gitu, dan antara satu lembaga survei dengan lembaga survei lainnya itu berbeda-beda. Ini terutama dalam posisi antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Kalau lembaga-lembaga survei yang terafiliasi dengan Prabowo itu ya selalu mengunggulkan Prabowo Subianto. Sementara lembaga-lembaga survei yang terafiliasi dengan Ganjar Pranowo itu menempatkan Ganjar Pranowo itu di peringkat pertama, mengalahkan Prabowo. Tapi hampir semua lembaga survei ini sepakat bahwa angka elektabilitas Anies memang yang paling rendah. Namun seperti dikatakan Surya Paloh tadi itu ya berbeda dengan survei yang mereka miliki. Tapi seperti apa gambarannya survei yang mereka miliki itu Surya Paloh tidak menjelaskannya. Tetapi yang jelas bahwa kalau di luar lembaga-lembaga survei tadi, hasil dari lembaga survei itu selama ini dianggap bahwa pemilihan calon wakil presiden itu mendapat ganjalan dari Partai Nasdem. Padahal kan selama ini sudah ada kesepakatan, dan itu juga bolak-balik dinyatakan oleh Surya Paloh bahwa untuk memilih calon wakil presiden itu sepenuhnya diserahkan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden yang mereka usung. Dan tetapi publik kemudian menangkap kesan bahwa justru ganjalan pemilihan calon wakil presiden itu datangnya dari Nasdem. Memang kita ketahui selama ini Nasdem itu menjagokan beberapa nama di luar tokoh di luar koalisi. Kalau dari koalisi itu kan masing-masing pada waktu itu sudah mengajukan namanya. PKS mengajukan Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat, sementara dari Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono. Sebaliknya Nasdem itu mengajukan beberapa nama dari luar koalisi. Ada disebut nama Khofifah Indar Parawansa yang sekarang menjadi gubernur Jawa Timur, juga ada nama waktu itu yang masuk dalam 3 besar calon presiden yang dideklarasikan oleh Nasdem, yakni mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Tetapi kelihatannya belakangan nama-nama di luar koalisi itu tidak lagi menjadi opsi. Pertama tentu saja ini berkaitan dengan soliditas partai koalisi. Yang kedua, ini ternyata banyak sekali calon-calon atau tokoh-tokoh yang diajak bicara dan diajak bergabung menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan ini tidak berani berhadapan dengan Pak Lurah alias Pak Jokowi. Sejak awal kita mengetahui bahwa Pak Presiden Jokowi ini tidak menginginkan Anies Baswedan maju sebagai presiden atau calon presiden pada Pilpres 2024. Jadi ya kalau kemudian mereka ini bersedia menjadi pasangan dari Anies Baswedan, kan berarti mereka akan berhadapan dengan Pak Jokowi. Nah, jadi artinya yang paling berpeluang itu ya tokoh-tokoh yang ada di dalam koalisi, karena mereka sejak awal ini berani berhadapan dengan Pak Jokowi ya, dengan Pak Lurah. Dan figur yang paling menonjol di antara semua nama itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang sekarang menjadi ketua umum Partai Demokrat. Tapi soal bahwa Surya Paloh atau Nasdem katakanlah tidak setuju Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden
dari Anies Baswedan ini dibantah oleh Surya Paloh. Nah, yang menarik setelah bertemu dengan Surya Paloh itu kemudian digambarkan oleh media Anies Baswedan itu bersama dengan tim 8 itu duduk membuat lingkaran gitu seperti ketika pemain-pemain atau atlet-atlet olahraga ketika sedang time out gitu ya. Mereka membahas strateginya dan kemudian di Anies Baswedan digambarkan di situ berteriak alhamdulillah tuntas. Artinya apa? Kemudian mereka menafsirkan bahwa soal siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan ini sudah tidak ada lagi ganjalan, sudah disepakati setelah pertemu dengan Surya Paloh itu. Nah, setelah itulah sehari kemudian mereka tim 8 bersama Anies Baswedan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di kawasan Cikeas. Tidak ada penjelasan secara spesifik tentang pertemuan itu, tapi dengan bertemu dengan SBY mengisyaratkan bahwa mereka ini sudah melangkah lebih maju lagi gitu ya. Dan kemudian keesokan harinya itu dilanjutkan dengan menemui Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri di rumahnya. Jadi dari 3 pertemuan itu memang menunjukkan tidak ada lagi ganjalan siapa yang menjadi bakal diusung menjadi calon wakil presiden bersama dengan Anies Baswedan itu. Semula ini kan banyak orang melihat justru sekarang ini hambatannya dari internal. Kalau dari eksternal, terutama dari Pak Jokowi, kelihatannya sudah sampai pada satu realitas bahwa agak sulit untuk membendung Anies lagi. Mau menggunakan instrumen hukum maupun instrumen politik itu kan agak sulit udah membendung mereka. Kan seperti saya selalu sebutkan, ada 2 cara dari Presiden Jokowi itu untuk menghambat Anies Baswedan, yakni menggunakan instrumen politik, yang ini sebenarnya caranya halus, dan kemudian cara kasar, yakni dengan instrumen hukum. Kalau dari politik itu tadi dengan mencoba mempengaruhi partai koalisi, karena partai pengusung Anies Baswedan ini kalau salah satu saja mundur itu tidak mungkin mereka maju karena suaranya tidak cukup kan, baik Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat itu tiga-tiganya mereka harus tetap dalam koalisi jika ingin mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Karena dengan hanya 3 partai tadi berkoalisi maka syarat presidensial threshold 20% itu bisa terpenuhi. Jika salah satu saja mundur, apakah itu Demokrat, Nasdem, atau PKS, maka batallah Anies maju. Nah, dengan pertemuan itu berarti kan hambatan itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Nah, itu cara yang pertama. Jadi menghambatnya Jokowi dari sisi politik, dan itu sebenarnya sudah dilakukan karena ketika bertemu dengan SBY dan juga AHY, Ketua Umum PKB itu Muhaimin Iskandar mengakui bahwa mereka datang bertemu dengan AHY dan SBY itu untuk menggoda agar Demokrat keluar dari koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dan sebelum Caimin kan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga menemui SBY. Jadi misi mereka ini, misi orang-orangnya Pak Jokowi itu apa? Ya tadi seperti diakui oleh Caimin belakangan itu bahwa dia memang ditugaskan untuk menggoda Partai Demokrat. Ya. Tetapi karena iman dari AHY kuat, maka mereka gagal lah. Jadi dari sisi politik sudah tidak mungkin dihadang lagi. Dari sisi hukum itu ada 2 yang bisa digunakan. Pertama adalah soal penyelidikan gelaran Formula E gitu ya, yang di situ ditargetkan Anies menjadi tersangka. Dan yang kedua adalah ini sih sebenarnya bisa hukum dan politik, yakni upaya peninjauan kembali perebutan kepengurusan Partai Demokrat oleh kubu Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Dan ini sudah mentah ya, karena kemudian Mahkamah Agung mengalahkan peninjauan kembali atau menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh kubu Muldoko. Jadi opsi untuk menggagalkan secara hukum dan kemudian berimplikasi politik itu gagal dilakukan. Jadi tinggal yang tersisa itu sekarang opsi di KPK ya. Opsi di KPK ini rasanya juga tidak mungkin dilakukan lagi dalam situasi sekarang ini, karena itu bisa menimbulkan menimbulkan kemungkinan stabilitas politik dan sosial bisa terganggu. Apalagi Kejaksaan Agung sudah juga mulai membuat semacam
edaran internal menyebutkan bahwa untuk kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan para calon presiden dan calon wakil presiden, bahkan kemudian calon gubernur dan juga calon bupati dan wali kota itu untuk sementara di moratorium gitu sampai akhir Pilpres. Nah, saya kira mungkin walaupun tidak diumumkan, sudah ada semacam juga pemahaman yang sama di KPK tidak akan melakukan langkah-langkah hukum seperti itu yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional. Apalagi dalam kasus Anies ini dalam Formula E kan ini kasusnya sangat lemah ya. Para penyidik menolak untuk meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan ya karena memang tidak cukup bukti yang kuat. Jadi kalau kemudian pimpinan KPK tiba-tiba saja sekarang memaksakan itu dari sisi hukum, saya kira ini dampaknya juga akan sangat luas. Di luar itu kan kita lihat perubahan peta politik sekarang yang terbaru ini menunjukkan bahwa PDIP itu berhadapan langsung dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ada tanda-tandanya lebih mendukung Pak Prabowo. Saya kira kemudian mengubah konstelasinya, PDIP tidak lagi sepakat dengan Pak Jokowi untuk membuat Pilpres 2024 ini hanya diikuti 2 pasang calon saja. Ini PDIP berkepentingan ada muncul kandidat ketiga. Dengan begitu mereka tidak hanya head to head berhadapan dengan tidak sendirian head to head berhadapan dengan Pak Jokowi, tapi ada calon presiden lain dan kemungkinan besar kan calon presiden lain ini nanti bisa diajak kerjasama ketika mereka masuk putaran kedua. Itu apakah kemudian Ganjar Pranowo yang masuk putaran kedua atau Anies Baswedan, ini tinggal bagaimana nanti peta pertarungan di putaran pertama. Jadi sekarang faktor eksternal tuntas dan faktor internal juga sudah tuntas. Nah, ketika menonton pagelaran wayang kulit di DPP PKS hari Ahad lalu, itu Ketua Umum Partai Demokrat AHY Agus Harimurti Yudhoyono mengaku dia sudah tahu nama calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Sudah tahu, kata AHY itu ketika ditanya wartawan, tapi untuk detailnya siapa sosok tersebut dia meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Anies Baswedan. Bagi AHY yang paling penting itu segera diumumkan namanya dan dengan begitu mereka segera deklarasi dan melakukan langkah-langkah lanjutan untuk meningkatkan elektabilitas kedua pasangan Anies bersama dengan calon wakil presidennya. Nah, suasana di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu sekarang ini kalau diibaratkan kapal itu sudah siap berlayar ya untuk mengarungi gelombang besar. Itu seperti dikatakan oleh Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution. Koalisi Perubahan itu sedang memasuki fase kepastian atau kejelasan untuk segera berlayar menghadapi gelombang besar. Sudah tidak ada lagi yang ditunggu. Itu katanya kepada wartawan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023. Jadi dari sini kalau toh kemudian masih ada manuver-manuver dari eksternal yang mencoba mengganggu soliditas dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, itu tampaknya sekarang sudah tidak bisa lagi ya, karena mereka sudah sepakat dan sudah siap berlayar. Dan kalau tadi malam misalnya disebutkan ada, atau maksud saya kemarin bukan tadi malam ya, itu bahwa mereka rapat mendadak berkaitan dengan good news. Saya kira good news-nya ini ya satu tentang siapa nama calon wakil presidennya yang sudah disepakati dan clue-nya kelihatannya mengarah kepada Agus Harimurti Yudhoyono. Dan yang kedua, saya kira ini soal tanggal dari deklarasi, kapan tanggal itu dilakukan. Tapi saya kira harusnya tidak lama lagi karena saat ini kan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden itu akan segera dibuka. Jadi kalau kemarin itu tiba-tiba ada rapat mendadak ya kita bisa menduga bahwa yang dimaksud good news itu adalah soal kapan deklarasinya, karena soal calon wakil presidennya sudah disepakati. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.